Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelumnya perkenalkan, nama saya Sri Basari dengan NIM 2110201-205 dari Prodi S1 Keperawatan kelas C. Di sini saya akan melakukan pengerjaan tugas OSCI untuk memenuhi tugas mata kuliah ibadah akhlak dan muamalah. Dan tugas-tugasnya itu meliputi tata cara berwudu, tata cara tayamum, tata cara sholat 2 rakaat, rukti jenazah, dan penghafalan doa-doa. Untuk praktikum yang pertama, saya akan mempraktikkan tentang tata cara berwudu. Selanjutnya, saya akan mempraktikkan tata cara tayamum. Baik, di sini saya akan mempraktikkan tata cara berwudu. Mohon maaf apabila saya melakukannya tidak di kamar mandi karena kamar mandi saya sedang dalam perbaikan dan tidak memadai untuk melakukan pengambilan video di kamar mandi. Anggap saja ini keran. Yang pertama itu tidak lupa untuk membasuh tangan sambil membaca bismillah, kemudian berkumur-kumur selama 3 kali, berkumur-kumur, kemudian membersihkan lubang hidung. Kalau bisa seperti ini ditampung dulu, terus kita hirup pelan-pelan supaya kotoran yang ada di dalam hidung tuh keluar selama 3 kali. Kemudian kita menampa air dari keran, membasuhnya 3 kali dan mulai dari sini semuanya 3 kali sambil membaca doa, yaitu doanya nawaitul du'a li rafil hadasil aswari fardolillahi ta'ala selama 3 kali membasuh muka. Kemudian kita membasuh tangan dari ujung jari sampai dengan siku sampai dengan 3 kali. Kemudian dimulai dari yang kanan, kemudian yang kiri dilakukan 3 kali juga. Kemudian setelah itu kita menambah air dan membasuh ujung rambut kita 3 kali. 2, 3. Kemudian kita membasuh telinga kanan kita selama 3 kali, menambah air, kemudian dibasuh harus dari ujung sini sampai dengan daun telinga, semuanya harus terbasuh dengan air. Begitu pula dengan yang kiri. Kemudian kita mencuci kaki kita selama 3 kali, dimulai dari ujung jari kaki sampai dengan mata kaki. Mohon maaf apabila saya tidak bisa menunjukkan kaki saya karena tidak memadai. Semuanya dilakukan 3 kali, lalu kita membaca doa setelah wudhu. Doa setelah wudhunya yang berbunyi Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma ij'alni minat tawabina waj'alni minal mutatahhirin. Baik, untuk tata cara tayamum yang pernah saya praktikkan di sekolah madrasah saya, yang pertama tidak lupa kita untuk membaca niat tayamum. Doa yang pernah saya gunakan ketika praktik di sekolah madrasah, A'udzubillahi minasyaitonirrajim, bismillahirrahmanirrahim. Nawaitu tayammuma listibahati sholati fardolillahi ta'ala. Kemudian tempelkan kedua tangan ke tembok atau boleh debu. Kemudian setelah itu ditabrakan kedua tangan ini untuk mengurangi debu yang menempel di tangan. Kemudian usap muka dari sampai dengan ujung kepala sini semuanya ya. Kemudian tempel lagi di tempat yang berbeda. Usapkan mulai dari ujung jari sampai dengan siku seperti ini. Kemudian yang satunya seperti ini. Itulah tata cara tayamum yang pernah saya lakukan ketika saya sekolah madrasah. Baik, selanjutnya di sini saya akan menjelaskan tentang tata cara mandi wajib. Tata cara mandi wajib yaitu seperti ini. Yang untuk tata cara yang pertama yaitu niat dan doa. Untuk niat dan doa
secara umumnya yang berbunyi Bismillahirrahmanirrahim. Nawaitul ghusla yurafil hadasil akbari fardolillahi ta'ala. Kemudian tata cara yang kedua yaitu mencuci tangan kita. Kemudian tata cara yang ketiga yaitu membersihkan bagian tubuh yang kotor seperti belakang bokong kita, kemudian area kemaluan kita. Kemudian mencuci kembali tangan kita. Kemudian berwudu. Setelah itu membasahi rambut, mengguyur rambut sebanyak 3 kali. Kemudian memisah-misah rambut agar semua area kepala terkena air. Kemudian mengguyur seluruh badan. Setelah itu lakukan seperti mandi pada umumnya. Baik, selanjutnya doa menjenguk orang sakit. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma nasid hibin ba'sa ashfi anta syafi la shifaa illa shifauka shifaan la yughadiru saqama. Baik, selanjutnya saya akan melafalkan doa menjenguk orang sakit, doa sesudah dan doa sebelum dan sesudah minum obat. Untuk doa sebelum minum obat, Bismillahi kafi, Bismillahi syafi, Bismillahi kafi, Bismillahil mu'afi, Bismillahilladzi la yadurru ma'asmihi syai'un fil ardi wala fis sama'i wa huwa sami'un alim. Baik, selanjutnya saya akan menjelaskan tata cara memandikan jenazah dan menyolatkan jenazah. Untuk yang pertama saya akan menjelaskan tentang tata cara memandikan jenazah. Untuk persiapan memandikan jenazah, kita harus mempersiapkan air bersih untuk memandikan jenazah, kemudian sabun, kemudian air yang diberi kapur barus dan wangi-wangian tanpa alkohol, kemudian kapas, sedikit kapas, kemudian gulungan kain kecil, kemudian sarung tangan, lalu handuk atau kain khusus untuk basahan. Kemudian tata cara pemandikannya yaitu yang pertama, letakkan jenazah dengan posisi kepala lebih tinggi. Kemudian hendaknya yang memandikan jenazah menggunakan sarung tangan. Yang ketiga, ambil kain penutup jenazah dan digantikan dengan kain basahan agar auratnya tidak terlihat. Kemudian bersihkan lubang hidung, bersihkan dengan lembut giginya, lubang hidung, lubang telinga, celah ketiaknya, celah jari-jari tangannya, celah jari-jari kakinya, dan juga rambutnya. Kemudian bersihkan kotoran yang ada pada jenazah, mulai yang keluar dari depan maupun belakang dengan cara menekan perlahan perut agar kotoran yang di dalam keluar. Selanjutnya basuh anggota badan jenazah. Kemudian basuh seluruh anggota badan jenazah dimulai dari ujung kepala hingga ujung kaki. Dimulai dari sebelah kanan terlebih dahulu, lalu sebelah kiri masing-masing 3 kali. Lalu apabila badan jenazah dimiringkan ke kiri, basuhlah lambung kanan jenazah sebelah belakang. Dan apabila tubuh jenazah dimiringkan ke sebelah kanan, basuhlah lambung kiri jenazah bagian sebelah belakang. Setelah itu basuh kembali dengan air sabun seluruh anggota badan jenazah. Baik, selanjutnya siram jenazah dengan kapur barus. Setelah itu wudukan jenazah layaknya orang-orang wudu pada umumnya. Dan perlakukanlah jenazah dengan lembut apabila membalikan badannya atau menggosoknya. Setelah itu apabila keluar najis dari tubuh jenazah setelah dimandikan dan mengenai badannya, maka wajib dibuang dan wajib dimandikan kembali. Dan apabila keluarnya setelah berada di atas kafan, cukup dibuang saja. Dan apabila jenazah perempuan, sanggulnya wajib diurai ke belakang
disiram, dibersihkan, kemudian dikeringkan dan dikepang. Setelah itu tidak lupa untuk badan jenazah untuk dilap dengan handuk. Setelah itu berilah wangi-wangian yang tidak mengandung alkohol. Biasanya menggunakan air kapur barus. Baik, selanjutnya saya akan membacakan dengan doa-doa sholat untuk Muhammadiyah. Bismillahirrahmanirrahim. Doa iftitah. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma ba'id baini wa baina khotoyaya kama ba'adta bainal masyriqi wal maghrib. Allahumma nakini khotoyaya kama yunqasabul abyadu minad danas. Allahumma silni bil khotoyaya bil ma'i wasalji wal barad. Selanjutnya doa ruku dan sujud. Bismillahirrahmanirrahim. Subhanaka Allahumma wa bihamdika Allahumma ghfirli. Kemudian doa itidalnya, Rabbana walakal hamdu hamdan katsiran thayyiban mubarakan fih. Selanjutnya doa tasyahud awal. Bismillahirrahmanirrahim. At-tahiyatu lillah wassalawatu thayyibah. Assalamualaikum ya nabi wa rahmatullahi wa barakatuh. Assalamualaikum wa ibadillahi sholihin. Allahumma sholli ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama shallaita ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim wa barik ala Muhammad wa ala Muhammad kama barakta ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim fil alamin innaka Hamidum Majid. Baik, selanjutnya doa tasyahud akhir. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma inni a'udzubika min adzabi jahannam wa min adzabil qabri wa min fitnatil mahya'i wal mamati wa min syarri fitnatil masihid dajjal. Kemudian membaca salam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.